Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andian STMT, dosen pada program studi arsitektur, Fakultas Sains dan Teknik Universitas Falatehan. Sesuai dengan bidang keahlian saya di teknologi bangunan, saya dipercaya untuk mengampu mata kuliah Utilitas 1, Utilitas 2, dan Manajemen Konstruksi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang mata kuliah UTT 1 yang merupakan mata kuliah di semester 3 atau tingkat 2 dengan bobot 2 SKS dan merupakan mata kuliah keahlian yang menerapkan pendekatan dan metode studi kasus dalam utilitas dan desain bangunan, di mana denah dan sisi penataan ruang dari sebuah bangunan di mana denah bagian dari tatanan struktur, di mana hubungan keduanya terhadap posisi utilitas pada saat instalasi di lapangan pada proyek konstruksi. Sebab apabila ada permasalahan utilitas dan struktur saling berkaitan dalam tahapan perbaikannya, jangan sampai mengganggu dari fungsi utilitas dan jangan pula mengganggu dari segi kekuatan struktur serta estetika bangunan bagi arsitekturnya. Capaian pembelajaran dari mata kuliah UT1 adalah melatih mahasiswa agar memiliki ketajaman akan utilitas dan desain bangunan, memahami denah dan sisi penataan ruang, memahami denah dari tatanan struktur, memahami bagaimana hubungan keduanya terhadap posisi utilitas. Mata kuliah utilitas 1 merupakan bagian modal dasar untuk melanjutkan ke utilitas 2 dan penunjang bagi mata kuliah utama yaitu mata kuliah studio perancangan arsitektur 1 sampai dengan perancangan arsitektur 6, di mana proses terbesar dalam memperoleh pencapaian dilakukan dengan praktek atau biasa disebut laboratorium teknologi bangunan atau LABTEK. Kuliah akan dilaksanakan dalam 14 kali pertemuan, di mana pertemuan pertama berisi pengkajian materi utilitas 1, mengetahui tujuan pembelajaran kuliah, pengenalan mata kuliah, memahami pentingnya utilitas pada bangunan, menjelaskan aturan perkuliahan, pengenalan mata kuliah, maksud dan tujuan perkuliahan, menjelaskan cakupan tugas dan kontrak perkuliahan. Pada minggu ketiga dan keempat, di mana minggu ketiga tentang sistem air hujan dan minggu keempat air bersih. Untuk minggu ketiga sekarang, perkuliahan akan diawali dengan pemberian materi sistem air hujan, mampu mengolah sistem air hujan, mampu memanfaatkan sistem air hujan. Mata kuliah ini berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa pada memiliki keahlian, ketajaman akan utilitas dan desain bangunan, memahami denah dan sisi penataan ruang, memahami denah dari tatanan struktur, memahami bagaimana hubungan keduanya terhadap posisi utilitas. Baiklah, berikut saya sajikan cuplikan dari perkuliahan pada mata kuliah utilitas 1 yang dilakukan secara daring. Selamat menyaksikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan menjelang sore ya. Mudah-mudahan di hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan ya selama perkuliahan di semester ganjil ini. Nah, untuk di hari ini saya akan menyampaikan tentang mata kuliah utilitas lanjutan dari pertemuan sebelumnya, di mana pertemuan sebelumnya itu adalah kita ngebahas tentang utilitas untuk pada bangunan ya, bangunan sederhana. Nah, sekarang dilanjutkan di pertemuan 3 ini adalah mengenai sistem air hujan ya. Di mana di dalam utilitas ini bagian komponen yang sangat penting. Kenapa? Karena bagian dari bagian penunjang di utilitas bangunan ya. Nah, mungkin sebelum memulai perkuliahan saya minta on cam kamera dulu untuk melihat kehadiran rekan-rekan untuk mengikuti perkuliahan hari ini.
Silakan yang belum hari ini baru masuk 14 ya, yang join di Zoom. Mudah-mudahan yang lain rekan-rekan yang tertinggal bisa bergabung juga ya di Zoom. Oke, yang belum itu Saripudin, belum on cam, Muhammad Rizal Akia, Saifi, Priscilia ini kurang jelas ya on cam-nya ya. Itu fokus. Ya, oke, saya sambil melihat rekan-rekan yang join yang belum masuk, kita mulai perkuliahan siang ke sore ya hari ini ya. Nah, untuk siang ke sore ini kita untuk perkuliahan ngebahas tentang sistem air hujan ya. Apakah sudah tampil slide show-nya? Sudah, Bapak. Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, untuk air hujan sendiri mungkin di arsitektur ini dianggap sebagai sangat penting di mana ini merupakan akan menjaga bangunan itu baik atau tidak. Ya, kenapa? Karena air hujan bisa memberikan dampak baik kalau dia diolah, kalau dia tidak diolah, dia akan merusak tatanan pada bangunan atau lingkungan sekitar. Nah, yang harus diterapkan sebagai seorang arsitek di mana adalah penerapan teknologi tentang penanganan air hujan atau pemanfaatan air hujan supaya bangunan yang kita olah bisa bermanfaat ya, bisa bermanfaat dan bisa dimanfaatkan sedemikian mungkin supaya nanti bisa dioptimalkan penggunaannya ya. Nah, di dalam panen atau air hujan ini yang mungkin orang sering sebut adalah rain harvesting ya. Nah, ini adalah kita terhadap kejadian ya, kejadian banjir yang dimana dampak dari air hujan. Mungkin rekan-rekan bisa melihat di slideshow mungkin atau mengetahui lah proses secara kimianya gitu ya dan fisikanya tentang sistem air hujan yang terjadi gitu ya. Ini adalah memberikan dampak terhadap bangunan kita apakah bisa diolah atau tidak air hujan itu. Nah, sebetulnya air hujan emang bisa dimanfaatkan sedemikian mungkin dengan sistem treatment dan pengolahan ya. Nah, untuk sistemnya kalau kita lihat ya dari sebuah kawasan perbukitan ya, dari atas ya, ini sebagai dasar hulu hujannya. Nah, ini dia beralih ke kawasan perbukitan bagian tengah, yaitu adalah mendekatin ke area hujan setempat ya. Nah, ini dampaknya dari selatan yang dia dibawa dari utara yang dari lautan ya. Dari utara dari lautan dia dibawa ke area selatan dan ini akan menghantarkan air hujan dari area yang perbukitan atas ke tengah dengan menuju dataran rendah atau pesisir. Nah, kalau ini tidak ditreatment dengan baik, air hujan ini akan menjadikan banjir atau rob gitu ya di dalam sebuah kawasan pemukiman atau lingkungan ya. Nah, dalam air hujan mungkin kita bisa mengenal lebih dekat adalah tentang penanganannya. Nah, dalam penanganannya ini yang mungkin tadi saya sampaikan adalah tentang pemanenan air hujan ya atau rain harvesting. Di mana adalah upaya dalam perolehan atau pengumpulan dan pemanfaatan air hujan. Nah, ini sangat bagus di mana air hujan dimanfaatkan bukan dianggap sebagai musibah tapi sebagai anugerah ya. Kenapa? Karena dengan diolah si air hujan itu betul-betul memberikan manfaat bagi manusia, bagi lingkungannya ya. Dengan diolah itu akan menjadi bermanfaat. Nah, tujuannya adalah ini adalah sebagai upaya penyediaan air minum atau air bersih dan pengairan atau pertanian ya atau rainwater recharge. Nah, sekarang kan lagi kejadian nih ya berdasarkan prediksi BMKG bahwa di kita ini akan terjadi hujan di bulan November. Jadi sekarang masih kemarau. Nah, sebetulnya pemanfaatan air hujan di musim kemarau itu sangat penting sebagai tabungan gitu ya di sebelum-sebelumnya. Jadi pas kejadian kemarau sekarang ini bisa menjadikan sebagai tabungan atau sebagai panen kalau terjadi kemarau seperti saat ini ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ya, kalau kita dilihat di gambar ini kita bisa dilihat bahwa dengan kita memanfaatkan dari si gutter atau talam, dia langsung turun ke
down pipe ya ke tangki bawah. Nah, ini dia bisa masuk ke underground filter. Ini sebagai penampungan memfilter. Kenapa? Karena air hujan membawa senyawa dan lain-lain, ini difilter. Nah, baru dia masuk ke underground water tank atau orang bilang ground reservoir. Nah, ini dimanfaatkan sebagai dasar untuk penampungan dan pengolahan, gitu ya. Jadi saya sambil menjelaskan, mungkin rekan-rekan nanti kalau ada yang ditanyakan atau nggak paham bisa langsung raise hand atau bertanya dan menyebutkan nama ya supaya tahu ya. Oke, selanjutnya adalah dalam pengumpulannya ini ada 2 tahapan. Yang pertama adalah area terbuka, yaitu sifatnya ground catchment system. Ini cocok untuk sistem komunitas atau curah hujan kecil. Ini sifatnya adalah dikumpulkan secara terpadu, ya, di mana ini bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Kenapa? Karena dia sifatnya adalah catchment ya, ground catchment. Jadi dia terbuka dan ini bisa mudah juga untuk menangkap air karena dia sifatnya terbuka ya, dimanfaatkannya. Sedangkan kalau dia kedua adalah atap atau tenda. Nah, ini yang biasanya adalah roof catchment ya sistem. Ini efektif untuk curah hujan yang lebih rendah dari 200 mm. Nah, ini biasanya lebih ke arah rumahan ya, rumahan. Nah, ini yang mungkin sering dimanfaatkan di lingkungan kita ya. Dengan kita turun dari atap, turun ke bawah, ini dia ditampung melalui filter baru dimasukkan ke dalam ground reservoir-nya ya, baru dia ditarik kembali pakai pompa, baru diserviskan lagi ke dalam bangunan. Itu sistem kalau di dalam atap atau tenda ya. Nah, selanjutnya adalah di dalam pengumpulannya di sini ada 2 ya, ada yang sifatnya infiltrasi aquifer. Ini dibangun pada aquifer untuk meningkatkan water levelnya ya, jadi untuk ditingkatkan ya dengan dibangun pada bangunan yang sifatnya aquifer. Sedangkan kalau yang kedua adalah groundwater recharge, ini adalah air yang terkumpul disimpan dalam bak resapan ya. Nah, ini sebetulnya sangat mudah diterapkan. Kenapa? Karena kalau kita lihat kayak di gambar di samping, ini si dak ya dijadikan sebagai catchment, sebagai tempat penampungan. Nah, udah ditampung baru dia disalurkan pakai pipa conduit. Dia tadi sama prinsipnya kayak yang awal, ada filternya. Nah, setelah filter baru dia masuk ke penampungan recharge-nya ya, penampungan akhirnya untuk dimanfaatkan kembali. Nah, untuk dalam permodelan, ini yang mungkin kita bisa lihat di gambar di bawah, ini tangki bawah tanah. Nah, ini yang mungkin kita sering kegambar ya, di rumah-rumah masing-masing gitu ya. Dari atap turun air hujan, nah ini dia melalui gutter atau talang air hujan, dia melalui pipa, dia masuk ke dalam filter, dan dia masuk ke dalam si tangki tanah. Ya. Nah, disinilah sebagai tampungan akhir baru nanti dia dilakukan treatment kembali melalui sistem perpipaan untuk dimasukkan ke dalam bangunan. Ya. Nah, ini yang sifatnya kalau kita sudah ditampung dan dikembalikan, ini menjadikan ada recycle. Jadi ada pengolahan, ini bisa lebih optimal ya kita dalam menghemat air ya di dalam sehari-hari. Dan ini digunakan bisa berulang-ulang selama ini proses treatmentnya berjalan. Nah, ini mungkin kita bisa lihat ya. Ini tadi yang tertanam, ini yang diekspor. Nah, ini mungkin sering ya terlihat ya, rekan-rekan melihat atau mengunjungi gitu ya ke lingkungan sekitar melihat tangki air seperti ini ya. Ini adalah proses pengolahan dari roof tank gitu ya, yang diterima air hujan dari tangki yang dimana disalurkan dari si gutter ya, tang air hujan yang nampung air dari rooftop atau dari atap ya, dari atap turun ke gutter atau ke tang air hujan, baru ke pipa, baru dia masuk ke dalam tangki ya. Tangkinya boleh secara ekspos ataupun ditanam, ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lahan di tempat masing-masing. Nah, selanjutnya mungkin kalau kita lihat praktek rain harvesting ya, pengolahan air hujan gitu ya, pemanenan air hujan, mungkin ini di beberapa negara berbeda-beda ya. Kalau kita lihat misalkan contoh ini ya, aplikasi sistem pemanen air hujan di berbagai negara
Misalkan kalau kita A di Malaysia ya gitu ya. Di Malaysia dia sifatnya seperti bangunan tapi dia ditampung ya, ditampung di satu tempat dan di atasnya atap gitu ya. Jadi mirip kayak sumur gitu ya kalau di Malaysia. Mungkin kalau di B ya di Thailand ini guci-guci ya mirip kayak tadi ya. Dia sifatnya tangki atau roof tank yang expose ya yang muncul. Ini mungkin yang sering gitu ya. Nah, kalau yang C ini yang di Cina ini agak sedikit eksplisit ya. Dia tersembunyi. Dia dari atap dia turun baru dia ke area bawah gitu ya. Seperti tadi dia ground water tank atau sifatnya ground reservoir ya. Nah, kalau yang D di Afrika mungkin ini sama expose ya, muncul dia. Jadi mirip kayak tangki air atau roof tank yang sifatnya dari fiber gitu ya, yang disimpan di dalam permukaan secara expose atau terbuka. Nah, ini mungkin aplikasi harvesting yang telah ada misalkan contoh di Kota Semarang gitu ya. Nah, ini di Kota Semarang ini mungkin sering kita juga lihat di lingkungan kita ya. Dia dari atap ya, terus dia terhadap si pipa drain atau pipa air hujan gitu ya. Dia langsung bisa dimasukkan ke dalam filternya gitu ya, ke filter yang ada di bawahnya ya. Nah, ini. Jadi dia di sini ada bak penampungannya gitu ya, dimasukkan. Nah, ini mungkin contoh Pak Hans Fritz ini dia salah satu pengarang buku juga di arsitektur ya, banyak karyanya untuk mengenai pemanfaatan lingkungan ya, termasuk dengan lingkungan arsitektur lingkungan ya yang ramah lingkungan. Oke, selanjutnya ini contoh juga ya pemerataan air hujan ya yang tadi di rumah Pak Hans Fritz ya, ini contohnya gitu ya. Ya dari si atap terhadap pipa air hujannya. Nah, selanjutnya ini adalah kalau kita contoh dilaksanakan secara mandiri gitu ya. Nah, ini mandiri yang diterapkan di Semarang juga gitu ya. Sifatnya ini dia lebih ke arah yang sederhana ya. Yang sederhana dalam kategori dia dari atap ya, dari area atap langsung dibikin di pinggirnya. Nah, dari pinggir ini dia langsung disalurkan ke dalam bak. Nah, gitu ya. Jadi langsung gitu ya pemanfaatannya bisa lebih optimal ya dan bisa lebih terasa. Nah, kalau ini sifatnya adalah pengembangan. Mungkin kalau tadi kategori konvensional atau kurang menarik gitu ya. Nah, kalau ke arsitek kan urusannya estetika nih. Kalau kayak tadi, aduh, estetikanya kurang bagus. Nah, ini sebetulnya bisa dimanfaatkan dengan yang lebih baik atau yang lebih menarik, yaitu dengan cara mengkamuflase. Nah, ini dikamuflase nih. Jadi dia di pinggir dinding dibuat ya mirip kayak gambar di samping ya. Jadi dia dibuat ini pipa dari si drain atap gitu ya, dari gutter atau dari talang, baru dia dibikin kayak vertical garden. Nah, di bawahnya dia ada tempat. Nah, tempat ini sebagai tempat penampungan air dari si roof drain tadi atau dari air hujan yang dari atap. Nah, baru dia bisa di sini pakai keran atau faucet untuk sebagai nyiram mobil atau tanaman ya gitu ya atau membersihkan garasi dan lain-lain pemanfaatannya. Nah, mungkin ini juga sama aplikasi pengembangan yang dibikin lebih menarik. Ini raindrop ya. Jadi kalau ini sifatnya ke botol-botol. Jadi si dari tangki gitu ya, air yang diterima dari atap itu dia dibuatkan ke dalam si galvanis ya. Galvanis ini dimasukkan nanti air hujannya baru nanti dia dikasih raindrop. Nah, raindrop ini dia sifatnya ada dua. Yang pertama adalah sebagai mulutnya air yang dari si hollow gitu ya. Nah, baru nanti ada yang si dopnya penutupnya ini adalah untuk connect ke botol. Jadi nanti diputar kayak tutup biasa, nanti setelah full nanti bisa dibuka kayak gambar di bawah di sini. Jadi dibuka bisa buat cuci tangan nanti kalau sudah bisa ditutup lagi. Ini yang kategori cukup menarik dan unik gitu ya pemanfaatan air hujan dan secara desain pun jadi menarik gitu.
Oke, nah selanjutnya adalah penerapan ya tentang sistem komunal penanganan air hujan secara global. Ini dari ICCRN ya. Jadi ini tentang penanganan air hujan dari segi globalnya ya, secara globalnya di mana ini dimanfaatkan untuk pengoptimalan air hujan yang ada di lingkungan khususnya yang ada di bangunannya. Ini terjadi di SD Tandang 3 contohnya ya. Jadi dia di sini dibikin GWT atau tangki besar yang menerima air dari atapnya ya. Ini kan ada salangnya ya. Dia ditampung di sini ya. Dan ini emang bagian dari program si dinas juga ya. Nah, ini program dari dinasnya ya contohnya. Nah, ini contoh lain dari individu, ini sama ya, dari atap menuju tangki dan dia menuju si tangki-tangki yang di bawahnya ya, si airnya. Dan ini dia sifatnya sedimentasi atau filter manual ya. Dia mulai dari serpihan genting, potongan, terus batu-batu, terus ada ijuk. Ini sistem filter yang alamiah, yang praktis ya, yang sering kita ketemu. Kalau tadi kan kategori cukup canggih, kalau ini yang praktis dan umum ya, sering kita temui. Nah, ini program pemerintah ya tentang penggunaan pemanfaatan rain harvesting ya, atau pemanenan air hujan. Ini yang kategori umum dan sering diterapkan dari dinas-dinas atau dari kementerian ya. Nah, ini mungkin secara skema ya. Kalau secara skema air hujan ini hampir sama ya. Dia konsepnya dari tadi, dari si talang air ya, talang air dia turun ke bawah ya, baru nanti dia ada filter gitu ya. Nah, nanti dia bisa langsung dari filter ini ada dia turun ke bawah ya, ke lapisan untuk filternya. Nah, ini adalah si tandon airnya ya, untuk yang besarnya. Nah, ini yang sifatnya filter keduanya ya, filter keduanya, dan baru ke tangki yang final untuk siap dipakai. Ini tahapan dalam pemanfaatan air hujan atau tandon air hujan. Oke, ini sama ya, program dari contohnya salah satu desa ya di Karangroto gitu ya, dari program pemerintah juga tentang rain harvesting, pemanfaatan air hujan ya, lanjutan. Nah, jadi mungkin dari kesimpulannya adalah air hujan secara fisikanya adalah menunjukkan performa fisika yang lebih bagus ya dibandingkan dengan air baku. Ditunjukkan dalam kadar residu terlarut yang lebih rendah ya dibandingkan dengan air baku. Sedangkan secara biologi, air hujan menunjukkan performa biologi yang lebih buruk dibandingkan dengan air baku, di mana ditunjukkan dalam kadar clear foam air hujan yang 92% jauh melebihi dari baku mutunya ya. Nah, kesimpulan secara kimia, air hujan menunjukkan performa kimia yang relatif lebih bagus ya dibandingkan dengan air baku, khususnya nitrat, sulfat ya, CaCO3 dan klorida ya. Terdapat kecenderungan terhadap kadar klorida yang meningkat pada lokasi dekat dengan kawasan industri, misalkan contohnya ya, disusul dengan pemukiman yang padat dan lokasi yang dekatan dengan persawahan. Nah, ini mungkin secara kesimpulan secara kimianya ya. Oke, silakan ada yang ditanyakan dulu tentang pengolahan air hujan ya, atau yang sering rekan-rekan temui atau alami gitu. Silakan ada yang tanyakan, atau saya pernah kunjungan atau melihat gitu tentang pengolahan sistem air hujan. Silakan. Nah, ini yang contoh mungkin di rumah-rumah penggunaannya yang umum ya. Ini kebutuhan air dalam sehari-hari, ini kayak cuci mobil 3 liter ya. Terus untuk penyiraman taman ini ada 11 liter. Terus untuk mesin cuci 17 liter. Nah, ini berdampak adalah bahwa penggunaan air itu sangat penting, dan penghematan dan pemanfaatan air hujan itu sangat diharuskan ya. Apalagi sekarang di Indonesia lagi musim kemarau ya. Baru bisa ketemu hujan itu di November, informasi BMKG. Silakan. Ada yang tanyakan? Bapak izin bertanya, Ya, bagaimana Najwa? Pak, untuk pemanfaatan pengolahan air hujan kan banyak cara-caranya ya, Pak.
Ya, Tapi yang terjadi jika air hujan sekarang tuh kan banyak mengandung asam atau enggak ya, pabrik-pabrik itu bagaimana Pak cara pengolahan dan agar taunya? Terima kasih Pak. ya. Nah, untuk sifatnya tadi, kalau dia kan air hujan itu dia banyak membawa unsur zat kimia, ya. Nah, makanya diperlukan dilakukan filter, ya. Jadi kalau kita lihat di awal, gitu ya, kalau kita lihat di awal ini, nah ini tahapan memfilter ini sangat penting, ya. Kenapa? Jadi tidak boleh langsung dari, makanya kalau rekan-rekan lihat gitu ya, yang sering alami di motor, misalkan kalau kehujanan atau didiamkan, itu kan suka jadi karatan ya, karena tadi air hujan itu sifatnya membawa zat banyak. Makanya kalau untuk dimanfaatkan tuh wajib ada filter ya. Dengan memfilter itu fungsinya adalah untuk menyerap dan menyaring dari zat-zat yang dibawa, sehingga zat yang dimasukkan ke dalam tangki air yang sifatnya final itu betul-betul yang ke arah yang sudah bersih dan clear gitu ya, nggak begitu banyak zatnya gitu. Jadi wajib melakukan filter ya, Najwa ya. Jadi jangan langsung gitu. Kalau langsung benda apapun bisa menjadi karatan karena zatnya banyak gitu. Silakan, ada yang ditanyakan lagi? Untuk perkuliahan utilitas khususnya tentang pemesanan air hujan, ada yang tanyakan lagi tentang treatment air hujannya atau pemanfaatannya? Atau sudah cukup paham dan mengerti tentang pemanfaatan? Jadi saya harapkan nanti di dalam desain rekan-rekan itu sudah betul-betul optimal dan bisa memanfaatkan pemanfaatan air hujan gitu ya. Jangan sampai nanti si air hujan itu betul-betul dibuang sia-sia ya. Buang sia-sia, tidak boleh dimanfaatkan ya. Sayang banget karena itu merupakan sebagai anugerah ya yang diberikan oleh Allah kepada kita ya. Mungkin kalau kita merujuk ke dalam sebuah ayat atau surat ya, udah jelas Allah mengutarakan gitu ya, di mana di dalam si kalimatnya, dalam ayatnya itu mengungkapkan bahwa air hujan, nah apakah kamu tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya ya Allah telah menurunkan air hujan dari langit dan bumi ini disalurkan menjadi sumber ya di bumi ya. Kemudian tumbuhannya dan air dan tanaman yang lain ya dengan berbagai macam warna. Nah, ini merupakan sebagai anugerah yang harus kita syukuri dan kita manfaatkan sebaik mungkin ya. Nanti kalau tidak dimanfaatkan ya tadi bisa menjadikan sebagai bencana ya, bisa sebagai banjir juga dan lain-lain ya. Gitu. Itu yang mungkin kita harus sebagai manusia ya, khususnya kita sebagai arsitek yang berpraktek bisa memanfaatkan air hujan sedemikian mungkin gitu ya. Oke gitu, kalau misalkan tidak ada lagi yang ditanyakan untuk mata kuliah kelas 1 ini khususnya tentang sistem air hujan, mungkin saya cukupkan ya. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bisa dipahami dan dimengerti dan bisa diimplementasikan selama dalam proses perancangan tugas maupun nanti berpraktek sebagai arsitek. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan dan semangat selalu dalam perkuliahannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.